alamin atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Kita ini umat beliau, mudah-mudahan nanti di akhirat mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Malam hari ini alhamdulillah Jawa hujan, dan hujannya cukup deras. Mau curotin lagi sampai ini pas maghrib minggu. Alhamdulillah diharani terang apa diharani kemarau ketiga, tapi kok yo hujan. Mudah-mudahan hujan yang nikmat, hujan penuh manfaat, hujan yang penuh berkah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak, para jamaah sekalian, kita masuk pada hadis yang ke-8. Hadis ini temanya terjaganya darah dan harta orang muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allahi ta'ala. Artinya hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar, putra sahabat Umar bin Khattab, namanya Abdullah, tetapi sering disebut dengan Ibnu Umar, anak laki-lakinya sahabat Umar. Tetapi yang dimaksud dengan anak laki-lakinya sahabat Umar adalah sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Umar ini punya anak tidak hanya Abdullah, tetapi ada juga seperti yang namanya Ma'iz. Nah, yang terkenal dengan Ibnu Umar itu sahabat Abdullah bin Umar. Ini termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Salah satunya adalah yang akan kita kaji malam hari ini, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabdanya Rasulullah, umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka mengucapkan atau menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saya juga diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka wa yuqimus sholata, mendirikan sholat, wa yu'tuz zakata, dan mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila manusia sudah melaksanakan syahadat, sholat, zakat, tiga hal itu, asabu minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka menjaga diri mereka dari darah mereka sendiri dan juga dari harta mereka sendiri. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan ketentuan yang ada di dalam agama Islam.
wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan perhitungan mereka atau hisab mereka di akhirat nanti tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini ada di dalam kitab Imam Bukhari dan ada di dalam kitab Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dua-duanya adalah meriwayatkan, maka tingkat kesohihan hadis ini luar biasa. Ranking 1. Sebab tingkatan hadis itu ranking pertama paling atas apabila hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ranking yang ada di bawahnya apabila diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Ranking di bawahnya yang ketiga apabila hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Baru sesudahnya adalah ranking keempat, kelima dan seterusnya itu diriwayatkan oleh imam yang lain seperti Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi dan lain sebagainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka memiliki tingkat kesohihan yang paling atas, ranking 1. Para bapak, para rawuh hadirin sekalian, para jamaah Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit kita mencoba untuk memahami hadis ini. Sekilas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar kepada umatnya, diawali disampaikan kepada para sahabat. Tentu setelah para sahabat sampai kepada kita melalui turun-temurun oleh para guru-guru kita. Disampaikan sampai kepada kita semuanya. Apa yang dulu pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi menyampaikan, saya ini disuruh oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah mereka mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masih diperangi sampai mereka mau melaksanakan ibadah sholat. Kalau hanya melaksanakan ibadah sholat saja, padahal mampu untuk mengeluarkan zakat, tetapi tidak mengeluarkan zakat, maka saya pun diperintahkan untuk memerangi mereka sampai mereka mau untuk mengeluarkan zakat. 3 poin ini yang menjadi pintu masuk kita untuk mencoba memahami hadis ini. Para bapak, para rawuh hadirin sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah. Mengajak orang-orang Mekah, mengajak orang-orang Madinah setelah beliau hijrah. Diajak apa? Diajak untuk bertauhid, bertuhankan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sebelum datangnya Islam di tanah Arab, mereka bertuhankan kepada para berhala yang mereka pasang, mereka tempatkan di sekeliling Ka'bah. Dan terus Ka'bah biyen itu isinya patung tok. Orang-orang kafir Quraisy, kafir Mekah, mereka juga beribadah, tetapi
beribadahnya di Mekah, di Masjidil Haram itu, di sekitar Ka'bah. Cuma yang mereka lakukan adalah menyembah patung. Ada 4 patung yang besar, namanya Lata, plesetan dari lafaz Allah menjadi Lata. Allah menjadi Lata. Mereka memplesetkannya. Kemudian Manat ini mereka plesetkan dari lafaz Al-Mannan. Allah memiliki sifat Al-Mannan, zat yang maha memberi anugerah, Al-Mannan. Kemudian Al-Uzza. Yang ketiga Al-Uzza. Al-Uzza ini plesetan dari lafaz Al-Aziz. Allah memiliki sifat Al-Aziz, zat yang maha agung. Dan yang keempat adalah patung yang diberi nama Hubal. Hubal ini termasuk patung yang besar juga. Ada yang memplesetkan dari Allah yang maha memberi, Al-Wahhab. Allah yang maha memberi, kemudian mereka plesetkan menjadi Hubal. Para bapak, para rawuh hadirin sekalian, 4 patung yang besar ini mereka tempatkan di pojokan Ka'bah. Yang pojokan Ka'bah itu ada 4. Patung Lata, patung Uzza, patung Manat, patung Hubal. Itu di pojok-pojokan. Kemudian dikelilingi oleh patung-patung kecil. Patung-patung kecil yang membentuk lingkaran, memberikan gambaran seolah-olah patung-patung kecil ini memberikan penghormatan kepada patung yang besar. Seolah-olah gambarannya seperti ini. Jadi di awal-awal mereka itu orang-orang Mekah melakukan peribadatan dengan model semacam itu. Mereka memiliki Tuhannya banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka agar menyembah hanya Allah, Tuhan satu-satunya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka kemudian apabila mereka sudah mau diajak masuk Islam dengan mengucapkan syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah satu-satunya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan menyaksikan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Apabila sudah mau bersyahadat semacam ini, maka mereka ini kemudian sudah menjadi orang Islam. Kalau sudah menjadi orang Islam, Islam itu artinya selamat. Maka mereka selamat. Selamat dari apa? Selamat hartanya, selamat darahnya. Mengapa selamat hartanya, selamat darahnya? Karena tidak boleh diambil darahnya, tidak boleh diambil hartanya, dan juga tidak boleh dialirkan darahnya. Tidak boleh. Orang yang sudah menyatakan diri asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, darahnya itu darah yang suci, darahnya darah yang terhormat, hartanya pun harta yang terjaga. Hanya saja para bapak dan para rawuh, para hadirin sekalian, setelah menyatakan diri asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tuntunan berikutnya adalah kita umat Islam disuruh menunaikan sholat. Menunaikan sholat. Insya Allah pada kesempatan yang lalu kami menyampaikan bahwa sholat ini adalah satu-satunya ibadah yang tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun. Yang penting masih ada nyawa di dalam tubuh kita,
sholat tidak bisa ditinggalkan. Mampunya berdiri dengan berdiri, tidak mampu berdiri mampunya duduk dengan duduk sholatnya. Duduknya bagaimana? Semampunya. Ketika kemudian sudah tidak mampu berdiri, sudah tidak mampu duduk, mampunya dengan berbaring, sholat dengan berbaring. Berbaringnya bagaimana? Semampunya. Ketika sudah tidak mampu lagi berbaring, tetapi sudah tidak mampu untuk berwudu, tidak mampu untuk tayamum, maka sholatlah semampunya meskipun tidak berwudu dan tidak bertayamum. Ini yang kemudian di dalam kajian fikih namanya sholat dihormatil waktu. Yang penting sholat. Nyuwun sewu kados mertua yang pada hari bulan bulan Mei yang lalu yang mestinya ada jadwal pulau kajian Arba'in Nawawi malam Jumat, tetapi boten saged karena menunggu ibu mertua yang akhirnya Pak Edi kali Pak Abid ngalai tindak datang Bayangkara tindak berikut. Itu kondisi ibu juga sudah lemah, tidak mungkin untuk kemudian kita antarkan masuk ke dalam kamar mandi, atau tidak memungkinkan juga untuk tayamum di dalam ruangan rumah sakit Bayangkara yang maaf VVIP. Tempundi sing boten debune kan boten ya. Di samping nyuwun sewu sudah dipempesi, pipis nggih teng pempes, boten dipun lepas, maka sholatnya kados pundi? Ibu mertua juga tanya, piye sholatku? Sak mampu-mampune. Ibu boten saged wudu, ibu boten saged tayamum, pempesan biar pempesen di wonten pipis pun sing penting wancine sholat. Nanti kalau ibu sudah sembuh, kemudian ibu ganti, ibu qodoni beberapa sholat yang dalam kondisi semacam ini. Andaikan kemudian ibu dipundhut sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala, ibu tidak meninggalkan sholat meskipun sholatnya model semacam itu karena memang mampunya seperti itu. Alhamdulillah kemudian sekarang sudah pulang dan sudah mulai belajar berjalan. Yang asalnya kursi roda sekarang tinggal pakai tekan tongkat ini, sudah berjalan menggunakan tongkat perlahan-perlahan. Nyuwun tambah berbagai semudah-mudahan tambah sehat, Allah. Jadi setelah mengucapkan syahadat, kita umat Islam diperintahkan untuk lanjut, ialah melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Setelah melaksanakan ibadah sholat bagi yang mampu, bagi yang kaya, bagi yang memiliki harta, dan sudah memenuhi kewajiban untuk mengeluarkan zakat, maka harus mengeluarkan zakat. Mulai ayat tentang zakat itu, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tusalli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Jadi yang namanya zakat, zakat itu harus diambil oleh amil, oleh orang yang punya kuasa, diambil. Kalau diserahkan sendiri, luar biasa, luar biasa. Pak Haji Edi memiliki kekayaan, kemudian setelah dihitung-hitung mencapai nisab, mencapai ukuran, lalu Pak Haji Edi kemudian menyerahkan zakatnya kepada amil untuk diberikan kepada orang yang berhak. Itu luar biasa. Kenapa? Ada kesadaran. Tetapi singkatlah yang banyak itu nyuwun sewu eman-eman ketokne zakat. Padahal hanya 2,5% dari hartanya, tetapi kebanyakan eman-eman. Karena eman-eman
Ayatnya mengatakan khudh, ambillah. Jadi dulu Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan untuk mengambil zakat orang-orang, zakat para sahabat yang sudah memenuhi kriteria wajib mengeluarkan zakat. Boten ngenteni setor, boten ngenteni diparingne, boten, tetapi dijupuk, diambil oleh Rasulullah Muhammad SAW. Niki pancen mergo sifat manusia, sifat kita terhadap harta benda itu eman. Masalahnya begitu. Karena eman akhirnya boten dipundharaken, tidak dikeluarkan zakat. Itulah sampai-sampai kemudian Rasulullah SAW di dalam hadis yang ke-8 ini menyatakan, saya disuruh oleh Allah untuk memerangi orang-orang yang tidak mau bersyahadat, setelah bersyahadat tetapi tidak mau melaksanakan sholat, sudah bersyahadat, sudah melaksanakan sholat tetapi tidak mau untuk mengeluarkan zakat. Para bapak, para rawuh hadis sekalian, kok tidak disebutkan yang tidak mau berpuasa Ramadan, yang tidak mau melaksanakan ibadah haji? Kok boten niku nggih? Tetapi yang disebut di dalam hadis ini adalah sholat dan zakat. Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang yang tidak bersyahadat. Berarti mereka adalah orang-orang kafir. Yang kedua, sudah bersyahadat, sudah muslim, tetapi tidak mau sholat dan tidak mau zakat. Cobi dipun angen-angen. Jadi orang-orang yang tidak mau syahadat itu diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk memeranginya. Maka dulu ada peperangan. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman, apalagi mereka memusuhi Rasulullah, memusuhi Islam, akhirnya terjadi peperangan. Dalam rangka apa? Mempertahankan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam perkembangan berikutnya, pada masa sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah, setelah wafatnya Rasulullah SAW pun, sahabat Abu Bakar di dalam sejarah Islam tertulis pernah memerangi orang yang enggan membayar zakat. Jadi pada masa sahabat Abu Bakar ini ada orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, padahal Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Setelah wafatnya Rasulullah, ada orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, maka kemudian diperangi oleh Khalifah Abu Bakar. Pada masa Khalifah Abu Bakar juga ada orang yang enggan membayar zakat. Sholat nggih, tapi zakat mau. Akhirnya oleh Khalifah Abu Bakar pun diperangi orang yang enggan, orang yang tidak mau membayar zakat. Ini melaksanakan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan syahadat dan mau melaksanakan sholat serta mau untuk mengeluarkan zakat. Para bapak, para rawuh hadis sekalian, tadi saya sampaikan, kenapa kok bukan puasa, kenapa kok bukan haji yang disebut, tetapi sholat dan zakat. Ternyata ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sholat, selalu gandengannya dengan zakat. Aqimus sholat
laksanakanlah haji. Ayat-ayat Al-Quran kebanyakan ketika Allah memerintahkan sholat, gandengannya dengan zakat. Saya pernah membaca salah satu kitab tafsir, tafsir Ibnu Katsir, tegene tafsir Imam Al-Qurtubi Mehsabi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara perintah sholat digandengkan dengan perintah zakat? Ternyata para bapak, para rawuh, karena dua hal ini adalah ibadah yang paling utama. Ibadah yang paling utama. Sholat adalah ibadah yang paling utama dalam rangka manusia, dalam rangka kita hablum minallah. Jadi untuk hablum minallah, ibadah yang paling utama adalah sholat. Mulai di dalam sehari semalam kita melakukan hubungan dengan Allah, berhubungan dengan Allah melalui sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. 4, 4, 3, 4, 2. Itu kita komunikasi dengan Allah. Kalau yang sunnah disampaikan dalam hadis, apabila di sepertiga malam orang itu kemudian bangun, setelah bangun mengambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat, dia mulai, maka apa yang diinginkan oleh orang tersebut yang disampaikan kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Apabila yang disampaikan adalah permohonan ampun atas dosa-dosanya, Allah ampuni dosa-dosanya. Apabila yang disampaikan adalah permohonan untuk diperbanyak rezekinya, Allah berikan rezeki yang banyak. Apabila yang disampaikan adalah permohonan cita-citanya, Allah kabulkan cita-cita. Itu seperti malam. Dengan apa? Menggunakan sholat. Maka sholat adalah ibadah yang paling utama, hablum minallah, untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun zakat ini ibadah yang paling utama terkait dengan hablum minan nas. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita kepada sesama manusia. Zakat itu hablum minan nas yang paling utama. Jadi memberikan sesuatu yang kita punya, diberikan kepada orang lain, ini adalah yang paling utama. Nek padu ngobrol-ngobrol, silaturahim, tetap saya. Tetapi yang paling baik adalah kita memberikan sesuatu yang kita miliki, diberikan kepada orang lain, apalagi bentuknya zakat. Mulai orang yang dermawan, orang yang mudah memberikan kepada orang lain, orang yang care kepada orang lain, itu kata Rasulullah SAW, qaribun minal jannah, dia akan dekat dengan surga, dia jauh dari neraka. Sebaliknya, orang yang pelit, orang yang tidak mau memberikan sesuatu kepada orang lain, ba'idun minal jannah, dia jauh dari surga. Sebaliknya, qaribun minan nar, dia lebih dekat dengan neraka. Niki penjelasan singkat dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelanjutannya, para bapak, para rawuh, para jamaah sekalian, fa idza fa'alu dzalika asawu minni dima'ahu. Apabila mereka itu sudah bersyahadat, sudah sholat, sudah zakat, maka berarti
Maksudnya aman, darahnya tidak boleh dialirkan, tidak boleh disakiti orangnya, harta bendanya tidak boleh diambil. Kenapa? Karena mereka adalah umat Islam. Nah, kecuali illa bihaqqil Islam, apabila terjadi sesuatu yang melanggar aturan Islam, meskipun mereka itu muslim, meskipun mereka itu sholat, meskipun mereka itu zakat, tetapi kalau melakukan pelanggaran, maka tetap berlaku hukum yang mengalirkan darah. Contohnya kata studi. Contohnya apabila seseorang itu melakukan pencurian. Yun sewu, Al-Quran mengatakan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Orang laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangannya. Niki hukum Islam. Hukum Islam kata sepakat. Mana kok ngori misalnya, nyolong kok dipotong tangannya, ngori. Maka di dalam fikih, apabila orang itu mencuri, potong tangan kanannya, mencuri lagi, potong kaki kirinya, mencuri lagi, potong tangan kirinya, dua-duanya buntung. Kok masih mencuri lagi, potong kaki kanannya. Kaki kakak, kedua kakinya buntung, kedua tangannya juga buntung. Para bapak, para ibu, kelihatannya ini hukum yang masya Allah, tidak sesuai dengan HAM, barangkali begitu ya. Tidak sesuai dengan HAM. Mungkin pikiran kita begini, mana kok kuasakan, mana kok keraskan. Ya, nyuwun saya. Sanksi itu dalam rangka untuk membuat orang jerah. Sanksi itu diberikan agar orang takut untuk melakukan pelanggaran. Sebab kalau sanksi itu tidak memberatkan, maka tidak akan ada yang namanya efek jerah. Betul kapok ya. Betul kapok. Nyuwun sewu. Kenapa penjara itu penuh? Bukan kosong, tapi penuh. Karena tidak ada efek jerah. Tidak menjadikan orang kapok. Orang yang melakukan pencurian itu kan karena kepepet. Sampun boten gadah nopo-nopo. Kek jenenge weteng nek luwe niku ya butuh mangan. Arep dahar sing didahar boten enten. Akhirnya pikirannya wis piye carane aku iso entuk duit, piye carane aku iso entuk bondo ben aku iso mangan. Ya mencuri. Nah, ketika melakukan pencurian, perampokan, kemudian hukumannya ringan. Ringan bagaimana? Dok, berapa tahun? Nyuwun sewu, Pak. Tenggene penjara itu diopeni, bahkan menunya itu dalam seminggu minimal yang namanya amis-amisan daging, itu paling tidak 3 atau 4 kali dalam seminggu. Mungkin kok paham? Nyuwun sewu, Allah ada rencana ikan. Beliau adalah mensuplai makanan di lapas. Jadi enak. Awet dhewe malah kadang seminggu durung mesti wonten amis-amisan nek boten mergo undangan tahlil. Masyaallah. Lagi golek mangan angel, gitu. Golek mangan angel, akhirnya kemudian melakukan tindakan pidana pencurian. Nek ora ketangkep yo bejane awak, nek ketangkep mlebu penjara, yo ini ke penjara. Lah ngeten iki kira-kira ngapok nek napa mboten? Ya mboten. Ndak kapok.
Tidak tahu. Satu, ini masalah pencurian atau perampokan. Kalau di dalam hukum Islam, Al-Quran menyatakan potong tangannya. Dengan kata-kata semacam ini, orang itu takut untuk melakukan pencurian. Bukan berarti kemudian Islam keras, Islam kasar, tidak. Dengan sanksi yang berat, maka orang akan takut untuk melaksanakan tindakan pidana. Bahkan di dalam masalah hukum kisos, ini kaitannya dengan orang yang melakukan pembunuhan. Itu Al-Quran menyatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan di dalam hukum kisos itu apabila seseorang membunuh, maka atas keputusan pengadilan orang ini juga harus dibunuh. Jadi hukumannya hukuman mati. Apabila seseorang melakukan tindakan pembunuhan, maka kemudian dia balasannya adalah dia hukumannya mati. Apabila seseorang itu menciderai mata, maka dia dihukum dengan diciderai matanya. Apabila dia mencederai telinga, maka dia dihukum dengan diciderai telinganya. Dia mencederai hidung, dia dihukum dengan diciderai hidungnya, dan seterusnya. Yang tadi dijenenge kisos, hukum balas. Lah, Al-Quran menyatakan walaupun fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di dalam hukum kisos ini terdapat kehidupan. Luar biasa kata-kata. Luar biasa kata seperti dimaknani apabila seseorang tahu bahwa apabila dia membunuh maka dia akan dihukum mati, dia tidak akan berani untuk melakukan pembunuhan. Karena tidak berani melakukan pembunuhan, maka tidak ada pembunuhan. Karena tidak ada pembunuhan, yang terjadi adalah kehidupan. Jadi sanksi hukuman yang berat dalam rangka apa? Dalam rangka orang takut untuk melakukan tindakan pidana, tindakan pelanggaran. Saat ini bukan, masya Allah, mulai kata yang melakukan pembunuhan, gitu betul. Saat ini kata, dan itu tidak hanya masyarakat umum, sudah kelasnya seperti santri, pondok pesantren, lembaga Islam. Santri membunuh ustadznya, sesama santri saling membunuh. Ya, seperti yang terjadi di Kabupaten Kediri itu, pondok pesantren mana. Kemudian banyak. Kenapa? Sebab ketika masuk di pengadilan, dok diadili, kemudian kena tuntutan 15 tahun. 15 tahun nanti doknya berapa tahun? Karena mungkin sopan di dalam persidangan, belum pernah dihukum, maka tinggal 10 tahun dok misalnya. 10 tahun ini nanti akan dikurangi, remisi. Maka tinggal di dalam penjara tidak sampai 10 tahun. Di samping pancen di dalam penjara juga diopeni, maka tidak menjerahkan. Boten dadene kapok. Karena boten dadene kapok, yo kombatan jenenge tindakan pembunuhan. Alhamdulillah. Bisa dipahami Bapak-bapak. Inilah Islam. Kelihatannya keras, tetapi sebenarnya adalah tatanan yang menjadikan orang itu justru akan damai. Sebab apa? Dia tidak berani untuk melukai orang lain. Sebab apabila dia melukai orang lain, hukumannya adalah dia juga dilukai sebagaimana dia melukai. Orang tidak akan berani membunuh. Sebab apa? Kalau dia membunuh, maka dia hukumannya juga dia hukuman mati. Dan seterusnya. Itu adalah Islam, agama kita. Oleh karena itu, alhamdulillah
seorang muslim, juga sudah sholat. Apabila kita kemudian termasuk orang yang mampu mengeluarkan zakat, monggo dipundhakaken zakat itu. Sehingga apa? Benar-benar kita ini menjadi orang yang terjaga darahnya, terjaga harta benda. Mekaten ingkang saged kawula aturaken sajane badhe merangkai dengan hari raya Idul Adha, tetapi waktunya yang sudah cukup malam. Kula namung pesen mawon dumateng panjenengan sedaya dan juga untuk pribadi kami, monggo ada kesunahan untuk kita. Kesunahan apa? Puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Kapan itu? Puasa Tarwiyah itu tanggal 8. Puasa Arafahnya tanggal 9. Tanggal 10-nya hari raya Idul Adha. Milo karena Indonesia hari rayanya hari Senin, berarti tanggal 10-nya hari Senin, tanggal 9-nya berarti hari Minggu, tanggal 8-nya hari Sabtu. Monggo hari Sabtu dan hari Minggu kita puasa sunnah, namanya puasa Tarwiyah. Yang kedua adalah puasa Arafah. Kalau terkait dengan pahalanya, Imam Muslim di dalam hadisnya menyebutkan orang yang puasa Tarwiyah tanggal 8, berarti hari Sabtu, itu akan menghapus dosa 1 tahun. Untuk orang yang puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, berarti hari Minggunya, Allah akan menghapus dosa 2 tahun. 2 tahun itu tahun kemarin, tahun sekarang, dan tahun yang akan datang yang kita belum melaksanakannya sudah diampuni dosa. Masya Allah. Bila hemat-hemat apabila kita tidak melaksanakannya, apabila kita tidak mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan syariat-syariat Islam sesuai dengan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal wa balligh wa husn thawab ma qara'na min suratil Fatihah wa surati Yasin wa suratil Ikhlas wal Mu'awwidhatain wa ma ba'daha hadiyatan basilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilah ba'dal qabul minna ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kiram wal marhumin wal marhumat wal madhkurin wal madhkurat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata mathwahum waj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tsabbit imanana bil qawl tsabit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi jahi nabiyyika Mustafa wa habibika mujtaba nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati hadhihi lailah lailatul jum'ah an taj'alana min kulli dhiqin faraja wa min kulli hammin makhraja wa min kulli bala'in afiyah wa min kulli amrin yusra wa min kulli hajatin qada'a wa min kulli dainin adaa'a wa min kulli kurbatin faraja wa min kulli maradin shifaa'a wa min kulli dhanbin maghfura warzuqna imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa islaman tamman warzuqna ilman nafi'an wa amalan salihan maqbulan wa
rizqan jadidan halalan katsiran thayyiban wasi'an mubarakan warzuqna husnal khatimah warzuqna husnal khatimah warzuqna husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa ballil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkataan para bapak hadirin sekalian, banyak kurangnya mohon maaf.